wabarakatuh, Ibu Ati. Perkenalkan, nama saya Sandra Jeng Kartini. Saya mahasiswi dari STIKE PPNI Jawa Barat, D3 Keperawatan tingkat 3. Hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan pada Ibu. Nah, topiknya mengenai terapi hemodialisis, juga petunjuk menjaga cairan pada pasien hemodialisis. Tujuannya adalah agar Ibu mengetahui apa itu hemodialisis, kemudian tujuan dari terapi hemodialisis itu apa, kemudian komplikasi dari hemodialisis itu apa, dan dampak akibat jika tubuh kita kelebihan cairan, juga bagaimana cara petunjuk untuk menjaga cairan pada pasien hemodialisis. Mungkin kontrak waktu dulu ya Ibu ya. Pendidikan kesehatan ini dilakukan selama 10 menit ke depan. Tempatnya di kediaman Ibu di sini. Apakah Ibu bersedia? Iya, siap. Ya, ini leafletnya nanti kita bisa lihat di laptop ya Ibu. Iya. Baik Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, yang pertama itu, apa sih hemodialisis? Hemodialisis merupakan suatu proses untuk mengeluarkan cairan dan produk limbah di dalam tubuh kita ketika ginjal tidak dapat melaksanakan fungsi tersebut. Jadi Ibu, hemodialisis ini kita cairan dan limbah yang ada di dalam tubuh kita itu dibuang karena sudah tidak digunakan. Nah, si fungsi ginjalnya kita itu digantikan oleh mesin, namanya mesin dialisis. Kemudian ada tujuan terapi hemodialisis. Yang pertama, untuk membuang hasil metabolisme dari dalam tubuh. Seperti yang tadi Ibu ya, kayak cairannya, terus zat toksiknya, maupun air yang berlebihan. Kemudian menggantikan fungsi ginjal dan mengeluarkan cairan tubuh yang seharusnya dikeluarkan sebagai urin saat ginjal masih sehat. Lalu yang terakhir, tujuan dari terapi hemodialisis ini meningkatkan kualitas hidup pasien yang menderita penurunan fungsi ginjal karena tadi digantikan oleh mesin dialisis. Oh iya, gitu. Kemudian ada komplikasi dari hemodialisis. Yang pertama hipotensi atau nanti darahnya menjadi rendah. Kemudian yang kedua terjadinya emboli udara. Kemudian yang ketiga nyeri dada. Kemudian pruritus atau gatal-gatal. Kemudian kram otot dan nyeri. Juga yang keenam hipertensi atau darah tinggi. Oh gitu ya. Kemudian ada dampak tidak membatasi cairan. Yang pertama edema atau pembengkakan. Pembengkakan ini dapat terjadi di sekitar tubuh Ibu, misalnya di kaki ya Bu ya. Iya. Kemudian yang kedua ada sesak napas. Kenapa sesak napas? Karena jika cairan menumpuk pada tubuh kita, itu akan menyerang ke paru-paru, lalu akan mengakibatkan kita menjadi sesak napas. Kemudian ya, yang selanjutnya ada hipertensi, di mana karena terjadinya penumpukan cairan dalam tubuh kita, maka memperberat kerja jantung yang mengakibatkan terjadinya darah tinggi atau hipertensi ini. Kemudian yang selanjutnya ada petunjuk menjaga cairan pada pasien hemodialisis. Yang pertama, menggunakan sedikit garam dalam makanan dan hindari menambahkan garam pada makanan. Jadi kalau sebisa mungkin dihindari makan makanan yang bergaram ya Ibu. Kemudian yang kedua, menggunakan bumbu dari rempah-rempah yang asli gitu Ibu ya. Jangan yang langsung ada kan bumbu yang udah jadi kayak gitu ya. Jadi yang aslinya aja yang kita buat sendiri. Oh gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, menghindari dan batasi makanan olahan kayak makanan-makanan yang sudah jadi yang berkaleng seperti itu Ibu ya. Iya. Kemudian menghindari makanan yang mengandung monosodium, lalu mengukur tambahan cairan dalam tempat tertentu, lalu membagi jumlah cairan rata dalam sehari. Kemudian menggunakan gelas kecil, bukan gelas yang besar. Lalu setiap minum hanya setengah gelas saja.
Lalu ada es batu kubus bisa membantu untuk mengurangi rasa haus. Satu es kubus ini sama dengan 30 ml air atau 2 sendok. Jadi kalau kita merasa haus, kita bisa makan es batu, Ibu. Gitu. Ya, kemudian membilas mulut dengan berkumur, tetapi airnya tidak ditelan. Jadi ketika kita merasa haus, kita kumur-kumur saja menggunakan air, tapi jangan ditelan ya, Ibu. Lalu yang selanjutnya, merangsang produksi saliva dengan menghisap irisan jeruk lemon atau jeruk bali, permen karet yang rendah kalori. Nah, selain itu juga jika kita merasa haus, kita bisa menggunakan jeruk lemon atau jeruk bali, ataupun kita dapat mengunyah permen karet. Kemudian minum obat jika perlu. Ketika pergi, kita harus menjaga tambahan cairan seperti ekstra minum ketika bersosialisasi. Tetapi harus diingat ini juga dibatasi minumnya ya, Ibu. Iya. Kemudian penting untuk menjaga pekerjaan atau kesibukan, karena kalau misalnya kita capek atau sibuk kan kadang merasa haus, tapi kita jangan lupa kita kan sebagai pasien hemodialisis kita harus menjaga cairan yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, mengecek berat badan setiap pagi itu harus dilakukan. Oh iya. Kemudian Ibu, di sini saya akan menyimpulkan ya dari pendidikan kesehatan ini. Jadi hemodialisis ini adalah proses pengeluaran cairan, kemudian zat sisa dalam tubuh seperti ureum, kalium, dan air yang berlebihan, di mana fungsi ginjal kita digantikan oleh mesin dialisis. Kemudian kita juga harus memperhatikan asupan cairan yang masuk ke dalam tubuh kita. Baik Ibu, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oh iya. Kalau hemodialisis itu lamanya kira-kira berapa jam? Untuk hemodialisis itu terapinya untuk idealnya itu selama 4 jam. Dilakukannya 2 kali per minggu, ada yang 3 kali per minggu, Ibu. Iya. Baik Ibu, sekarang saya akan mengevaluasi ya dari hasil pendidikan kesehatan ini. Ibu bisa menjelaskan lagi apa itu hemodialisis? Hemodialisis adalah proses pengeluaran cairan dan zat sisa dari dalam tubuh melalui mesin hemodialisis sebagai pengganti ginjal. Baik Ibu, pertanyaan yang kedua, tujuan dari terapi hemodialisis itu apa ya Ibu? Tujuannya untuk menggantikan fungsi ginjal. Kemudian, Ibu bisa menyebutkan apa saja komplikasi yang terjadi pada hemodialisis? Komplikasi darahnya rendah, nyeri dada, peruntusan, gatal, dan kram otot. Ya. Baik Ibu, pertanyaan yang keempat, apa saja dampak jika kita tidak membatasi cairan? Dampaknya bengkak, darah tinggi, dan bisa mengakibatkan sesak napas. Ya, benar. Baik Ibu, pertanyaan yang terakhir, Ibu boleh menyebutkan beberapa hal apa saja petunjuk untuk menjaga cairan pada pasien hemodialisis? Ya, satu, menghindari makan dari garam. Kedua, mengonsumsi Mengkonsumsi bumbu yang asli dari rempah-rempah. Yang ketiga, bilas mulut dengan berkumur, tapi itunya jangan ditelan. Ya. Kemudian minum menggunakan gelas kecil. Ya Ibu, benar ya, seperti itu. Iya, terima kasih. Baik Ibu, pendidikan kesehatan mengenai hemodialisis dan petunjuk menjaga cairan pada pasien hemodialisis ini sudah selesai. Semoga pendidikan kesehatan ini dapat bermanfaat bagi Ibu ya. Saya akhiri kegiatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.